Selamat datang di channel Raffianli. Dan channel ini butuh dukungan Anda agar channel Raffianli bisa terus ada untuk menyampaikan informasi yang berguna kepada Anda, sehingga Anda ikut membuat negara Indonesia menjadi lebih baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Anda tentu sudah mengerti dan mau meluangkan waktu untuk mengetuk tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah video ini, agar Anda selalu menerima pemberitahuan tentang video terbaru dari channel Raffianli ini. Pada tanggal 24 Februari 2019, Presiden Indonesia ke-6 Joko Widodo menyampaikan gagasan mengenai program Kartu Prakerja. Proyek tersebut cukup menolong untuk terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan presiden tahun 2019. Para pemuda merasa senang dengan kabar bahwa Joko Widodo akan bagi-bagi uang kepada para pemuda yang baru lulus dari sekolah menengah tingkat atas atau kuliah. Tetapi para pemuda tidak mengetahui bahwa uang yang akan dibagi-bagikan tersebut mungkin saja uang utang kepada asing atau utang dalam negeri, kemudian harus dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia tidak kaya, karena usaha-usaha yang seharusnya untuk BUMN dan BUMD menurut pasal 33 ayat 1-3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen banyak dikuasai oleh pengusaha swasta dan asing. Dan uang yang akan dibagi-bagikan tersebut mungkin saja berasal dari pengurangan subsidi gas melon dan kenaikan BPJS, bahan bakar minyak, dan listrik. Program Kartu Prakerja dimulai pendaftarannya pada tanggal 11 April tahun 2020. Setelah program tersebut berjalan, saya melihat ada uang yang seharusnya menjadi pemilik Kartu Prakerja dikurangi sebesar 1 juta rupiah. Dari itu terlihat bahwa program Kartu Prakerja tidak murni menurut tujuannya, tetapi ada tujuan lain, yaitu mengambil uang negara sebesar 1 juta rupiah dari setiap peserta program Kartu Prakerja dengan cara membuat proyek baru pada pemerintahan Jokowi, yaitu proyek program Kartu Prakerja. Itu bisa dimengerti karena Jokowi dan pendukung-pendukungnya adalah para pengusaha. Sehingga mungkin saja ada di antara pengusaha yang berpikir bagaimana cara mengubah APBN menjadi miliknya tanpa ditangkap KPK. Anda tentu boleh bertanya, apakah program Kartu Prakerja adalah murni ide Jokowi atau ide seseorang yang ingin memanfaatkan Jokowi untuk menguras uang negara sekian triliun rupiah per tahun? Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh Jokowi. Atau Anda bisa menduga dengan melihat siapa pemilik 7 platform pelatihan digital yang menawarkan pelatihan. Apakah ada hubungan dengan Jokowi atau pendukung Jokowi? Coba pikirkan. Selama tahun 2020, ada sekitar 5,5 juta orang dikabulkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja. Padahal yang mendaftar sebanyak 43,8 juta orang. Jika 5,5 juta orang dikali 1 juta rupiah per orang, maka penyedia platform mendapat pemasukan sebesar 5,5 triliun rupiah. Itu adalah uang negara yang keluar secara rutin setiap tahun. Sedangkan pada waktu yang sama, ada BUMN yang harus menjual jalan tol 326 miliar rupiah atau 412 miliar untuk membayar utang. Padahal jalan tol tersebut bisa menjadi sumber pendapatan rutin atau sumber cash flow untuk BUMD provinsi atau BUMN Indonesia. Kok tega Menteri Keuangan dan menteri lainnya melakukannya? Jika saya yang menggagas program Kartu Prakerja, maka saya akan menggratiskan biaya pelatihan online. Dan saya akan membangun tempat pelatihan kerja di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. Kemudian membantu pemilik kartu yang ingin memulai usaha dengan sejumlah uang. Karena tidak semua peserta yang ikut program Kartu Prakerja ingin menjadi pekerja. Uang yang akan saya berikan untuk peserta yang akan mencari kerja berbeda dengan uang yang akan saya berikan untuk peserta yang mau mulai usaha baru. Perlu diketahui bahwa di luar negeri ada negara yang menggratiskan biaya berobat.
menggratiskan biaya pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, dan memberikan tunjangan pengangguran kepada warganya yang belum bekerja. Negara-negara di luar negeri bisa. Kenapa negara Indonesia tidak bisa? Apakah para pengusaha swasta menghalangi negara Indonesia berjuang sosial? Sekarang saya akan menyampaikan 7 korupsi di sekitar program Kartu Prakerja. 1. Korupsi pengertian. Pada akhir buku Prakerja tahun 2020 tertulis bahwa program Kartu Prakerja diharapkan dapat mengantar masyarakat Indonesia untuk melakukan transformasi digital, menghilangkan batasan ruang, waktu, dan biaya dalam proses mencari ilmu, keterampilan, dan meningkatkan kompetensi. Jika harapan program Kartu Prakerja adalah menghilangkan batasan ruang, waktu, dan biaya dalam proses mencari ilmu, keterampilan, dan meningkatkan kompetensi, dan jika dalam pelaksanaannya harus berbayar 1 juta rupiah untuk setiap peserta, maka hal itu adalah korupsi pengertian. Karena telah terjadi penyelewengan harapan dari bebas biaya menjadi berbiaya, jika dilihat dari pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa karena berbayar 1 juta rupiah untuk setiap peserta yang ingin ikut program Kartu Prakerja, maka tidak setiap orang bisa mengikuti pelatihan online dari program Kartu Prakerja. 2. Korupsi aksi. Jika tempat pelatihan kerja adalah perlu juga selain pelatihan online, maka dengan hanya mengadakan pelatihan online, maka perbuatan itu adalah korupsi aksi. Jika dilihat dari pengertian korup dalam Indonesian Dictionary, perlu diketahui bahwa beberapa pelatihan tidak cukup dilihat dari video, tetapi juga harus ada tempat prakteknya. Jika ada uang korupsi sekitar 5,5 triliun rupiah, dan jika biaya beli tanah dan biaya pembangunan tempat pelatihan kerja adalah 2 miliar rupiah, maka Indonesia bisa membangun 2.755 tempat pelatihan kerja setiap tahun di 15 kabupaten kota di Indonesia. 3. Korupsi uang. Selama tahun 2020, sebanyak 43,8 juta orang telah mendaftar program Kartu Prakerja, dan hanya 5,5 juta orang diantaranya yang ditetapkan menjadi penerima program Kartu Prakerja. Itu berarti ada sekitar 38,3 juta orang yang tidak bisa menikmati pelatihan dari program Kartu Prakerja. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pelatihan, tetapi terhalang oleh pelatihan yang berbayar. Jika program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan seperti tertulis pada buku Prakerja tahun 2020, maka biaya pelatihan kerja harus gratis. Jika pendapat tersebut benar, maka perubahan dari gratis kepada berbayar adalah perbuatan korup dari suatu kebijakan. Jika dilihat dari pengertian korup dalam Indonesian Dictionary. Seorang pelatih sepak bola pernah berkata, akademi sepak bola harus gratis agar calon atlet bisa menggunakan sumber dayanya sampai maksimal. Jika email untuk mendaftar di Facebook, Twitter, dan YouTube berbayar, maka orang-orang yang ikut di sosial media hanya segelintir orang saja. Tetapi karena gratis, maka pengguna Facebook di Indonesia bisa mencapai 175,3 juta orang pada akhir Maret tahun 2021. Kadang-kadang politikus berpikir untuk memanfaatkan temannya yang menjadi pejabat pemerintah agar pendapatan negara yang berjumlah ribuan triliun rupiah bisa masuk ke kantong mereka atau kantong teman mereka tanpa ditangkap KPK. Maka timbullah ide untuk membuat program seperti program Kartu Prakerja.
Itu agak mirip dengan korupsi bansos di DKI Jakarta yang memungut Rp10.000 untuk setiap paket sembako. Sedangkan bedanya hanya pada secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Pada program Kartu Prakerja, setiap peserta diberi biaya Rp1.000.000 untuk diambil lagi sebagai biaya pelatihan dengan terang-terangan oleh pengusaha swasta dan selainnya. Jika Anda melihat kepada jenis pelatihan yang ditawarkan, maka negara bisa menyediakan semuanya secara gratis dengan mengangkat pegawai tetap untuk membuat pelatihan yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Perlu diketahui bahwa banyak dari pelatihan seperti itu ditawarkan juga secara gratis di YouTube. Tetapi para calon tenaga kerja mungkin merasa kurang puas jika belum melihat video dari pelatihan yang ditawarkan oleh negara secara gratis. Sekarang mari kita hitung korupsi yang terjadi pada program Kartu Prakerja. Penerima program Kartu Prakerja adalah 5.509.055 orang. Sedangkan setiap orang menerima biaya pelatihan sekitar Rp1.000.000. Maka korupsi yang terjadi adalah Rp5.509.055.000 jika biaya pelatihan harus gratis agar semua rakyat Indonesia yang ingin meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan menjadi pengusaha bisa ikut pelatihan. Jika pemerintah menerima 500 pegawai ASN untuk membuat pelatihan, dan jika gaji setiap pegawai ASN tersebut sebesar Rp10.000.000 per bulan, maka uang negara yang dikeluarkan untuk menggaji mereka selama 1 tahun adalah sebesar Rp60 miliar. Jika mereka bekerja selama 30 tahun, maka uang negara yang dikeluarkan untuk menggaji mereka selama 30 tahun adalah sebesar 30 kali Rp60 miliar per tahun, sama dengan Rp1,8 triliun. Jika negara setiap tahun harus mengeluarkan uang untuk pengusaha swasta yang memiliki platform digital sebesar Rp5,5 triliun, maka jika itu terjadi selama 30 tahun, maka jumlahnya menjadi sebesar Rp165 triliun. Jika Rp165 triliun dikurangi Rp1,8 triliun, maka hasilnya adalah Rp163,2 triliun. Dan pemerintah bisa menggunakan uang tersebut untuk membuat universitas gratis untuk seluruh Indonesia yang telah lulus dari sekolah menengah tingkat atas, seperti universitas terbuka. Jika Jokowi dan para menteri terkait dengan program Kartu Prakerja berpikir efisien, maka mereka akan memilih menerima 500 pegawai ASN untuk membuat pelatihan daripada memilih 7 platform digital. Jika pemerintah memilih pegawai ASN yang berbakat, maka untuk membuat semua pelatihan tersebut adalah mudah oleh mereka. Apalagi jika mereka bekerja demi memajukan seluruh rakyat Indonesia dan didukung oleh fasilitas negara. Jika biaya pelatihan sudah gratis, maka sekitar 38,3 juta orang yang tidak bisa menikmati pelatihan pada tahun 2020 akan bisa menikmati pelatihan. Sekali atau beberapa kali lolos program Kartu Prakerja, maka pemilik 7 platform digital telah mengantongi triliunan rupiah uang negara. Dan itu terjadi karena seolah-olah tidak ada di antara orang-orang di sekitar Joko Widodo yang bisa berpikir secara efisien. 4. Korupsi mengikuti pendapat orang lain. Pada bulan November tahun 2020, McKinsey & Company menyatakan pendapat tentang 10 langkah prioritas pemerintah dalam menghadapi pandemi yang berdampak dalam jangka panjang. 10 pendapat tersebut dibuat juga dalam buku prakerja yang dikeluarkan oleh Menko Bidang Perekonomian. Dan pemerintah mengaku telah melaksanakan 5 dari 10 poin tersebut dengan melaksanakan program Kartu Prakerja. Poin ke-10-nya adalah membangun bentuk kemitraan baru dengan sektor swasta.
Reaksi pemerintah terhadap poin ke-10 tersebut adalah seperti yang tertulis dalam buku prakerja yang dikeluarkan oleh Menko Bidang Perekonomian, yaitu ekosistem kolaboratif dibangun oleh manajemen pelaksana program Kartu Prakerja dengan menggandeng berbagai kementerian, lembaga, serta pelaku usaha swasta melalui pola kemitraan baru. Saya melihat apa yang dilakukan oleh manajemen pelaksana program Kartu Prakerja adalah masih membentuk pola kemitraan dengan cara lama terhadap pelaku usaha swasta. Sekarang saya mencoba memahami poin ke-10 tersebut tanpa membaca penjelasan dari McKinsey & Company. Membangun bentuk kemitraan baru dengan sektor swasta bisa berarti pemerintah membuat peraturan baru tanpa negosiasi tentang usaha swasta yang seharusnya dikelola oleh BUMN atau BUMD. Tetapi sekarang usaha tersebut masih dikelola oleh pengusaha swasta dan bisa menghasilkan uang pada saat pandemi, seolah-olah pandemi tidak berpengaruh kepada usaha tersebut. Bentuk kemitraan baru bisa dalam bentuk menentukan usaha yang akan menjadi pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh Indonesia, atau usaha yang boleh menjadi pendapatan pribadi atau swasta berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentu pemerintah harus menentukan waktu pengembalian usaha swasta yang seharusnya untuk BUMN atau BUMD tersebut kepada negara atau provinsi. Pada masa pandemi adalah waktu yang tepat untuk membangun bentuk kemitraan baru dengan pengusaha swasta. Karena negara dan pemerintah provinsi agak kesulitan dalam membiayai kehidupan rakyat yang terkena dampak dari lockdown atau PPKM. Pada masa pandemi adalah waktu yang tepat untuk mengambil alih perusahaan swasta yang seharusnya menjadi BUMN dan BUMD. Karena pada waktu itu mungkin ada perusahaan swasta tersebut yang bangkrut. Dan pemerintah tidak perlu membantunya agar perusahaan tersebut survive untuk menjadi milik swasta lagi. Jika pendapat saya tersebut benar, maka manajemen pelaksana program Kartu Prakerja telah melakukan korupsi mengikuti pendapat orang lain dengan menggandeng pelaku usaha swasta dalam membentuk program Kartu Prakerja. Jika dilihat dari pengertian korup dalam Indonesian Dictionary, perlu diketahui bahwa jika melihat pendapatan dari 7 platform digital yang mencapai triliunan rupiah per tahun, maka itu menunjukkan bahwa pendapatan tersebut pantas menjadi pendapatan bersama untuk seluruh Indonesia. Tetapi saya berharap pemerintah mengangkat aparatur sipil negara untuk membuat pelatihan gratis untuk seluruh Indonesia, agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti dampak email gratis untuk ikut mendaftar di media sosial. 5. Korupsi pertumbuhan ekonomi. Anda tentu sudah mengetahui bahwa satu di antara tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan jika pemerintah menyediakan tempat dan database know-how gratis, maka itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia. Jika negara mau menyediakan pelatihan secara gratis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, tetapi pemerintah tidak mau melakukannya untuk mengeruk uang negara ke dalam kantong mereka atau kantong teman mereka, maka pemerintah tersebut adalah orang yang jahat jika dilihat dari agama Islam. Karena pemerintah tersebut menghalangi pertumbuhan ekonomi negara secara tidak langsung. Jika tujuan program Kartu Prakerja yang lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia, maka setiap orang Indonesia harus bisa ikut pelatihan dari program Kartu Prakerja. Jika pernyataan saya di atas adalah benar, maka perbuatan menghambat orang yang ingin ikut pelatihan adalah perbuatan korup. Misalnya, dalam satu kartu keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 NIK yang bisa menjadi penerima program Kartu Prakerja. Dan jika itu adalah syarat untuk ikut pelatihan peningkatan kompetensi, produktivitas, dan mengembangkan kewirausahaan, maka itu adalah perbuatan korup.
Tetangga saya adalah penerima bansos Kemensos. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak boleh ikut pelatihan berdasarkan keterangan dari website Prakerja Go ID. Padahal mereka adalah orang-orang yang pantas dan ingin ikut pelatihan. Kita bisa menduga bahwa pembatasan dilakukan karena ada biaya pelatihan untuk setiap peserta program Kartu Prakerja. Dan jika video pelatihan dibuat oleh negara dan gratis, maka tidak perlu ada pembatasan untuk ikut pelatihan program Kartu Prakerja. Saya tidak setuju kepada pembatasan untuk ikut pelatihan. Tetapi saya setuju jika pembatasan dilakukan untuk orang yang akan mendapat bantuan modal untuk memulai usaha sesudah dia ikut pelatihan gratis. Misalnya, hanya satu anggota keluarga yang dari setiap kartu keluarga yang boleh mendapat bantuan modal usaha setiap 5 tahun atau 10 tahun sekali. Dari data peserta pelatihan, ada peserta yang mengambil hingga 18 pelatihan. Dan rata-rata jumlah pelatihan yang diambil oleh setiap peserta adalah 1-2 pelatihan. Jika peserta mengambil sampai 18 pelatihan, maka dia akan memakai uang selain 1 juta yang diberikan untuk biaya pelatihan. Karena setiap peserta akan mendapat uang Rp2.400.000 selain uang 1 juta untuk biaya pelatihan. Jika biaya pelatihan adalah gratis, maka biaya yang dikeluarkan peserta untuk ikut pelatihan bisa mereka gunakan untuk memulai usaha mikro atau ultra mikro. Karena setiap peserta akan mendapat uang Rp3.400.000. Jika biaya pelatihan adalah gratis dan 2 juta peserta dari yang ikut pelatihan ingin menjadi pengusaha, dan jika uang anggaran PKP adalah Rp20 triliun setiap tahun, maka pemerintah bisa membantu modal kepada mereka sebesar Rp10 juta per orang setiap tahun. Itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi dan di Indonesia. Dan jika pemerintah tidak mau melakukannya, maka pemerintah telah mengorupsi pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi dan di Indonesia. Enam, korupsi pengelola website. Jika saya punya website Prakerja Go ID, maka saya akan membuat menu pengumuman pada halaman depan untuk mengumumkan pembukaan gelombang. Agar transparan dan setiap pengunjung website Prakerja Go ID bisa mengetahui pembukaan gelombang baru tanpa harus login. Jika pendapat saya itu benar, maka sikap pengelola website yang tidak membuat menu pengumuman pada halaman depan untuk mengumumkan pembukaan gelombang baru adalah sikap korup. Jika dilihat dari pengetahuan korup dalam Indonesian Dictionary. Ketika Anda mengunjungi halaman depan dari website Prakerja Go ID pada tahun 2020 sampai akhir tahun 2021, Anda tidak bisa mengetahui apakah ada pembukaan gelombang atau tidak. Padahal dengan mencantumkan pengumuman pembukaan gelombang akan mendorong orang untuk mendaftar program Kartu Prakerja. Apa maksud pengelola website tidak membuat pengumuman pada halaman depan? Apakah untuk membatasi orang yang akan ikut pelatihan? Karena untuk ikut pelatihan berbayar. Atau ada maksud lainnya? Jika biaya pelatihan adalah 0, maka menu pengumuman perlu juga ada untuk mengumumkan orang-orang yang dapat bantuan modal untuk memulai usaha. 7. Korupsi kesimpulan. Jika pendapat saya dari nomor 1 sampai 6 adalah benar, sedangkan penyelenggara program Kartu Prakerja menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah berada di jalur yang tepat, seperti tertulis dalam buku prakerja yang dikeluarkan oleh Menko Bidang Perekonomian tahun 2020, maka mereka telah melakukan korupsi kesimpulan. Jika melihat dari pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sikap dari penyelenggara program Kartu Prakerja mengingatkan saya kepada ayat Quran dari surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71 yang berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu untuk kamu. Dan siapapun yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung.
Akhirnya ingatlah kata-kata Mutiara yang berikut ini. Jika Anda ingin menyediakan lapangan kerja, maka tirulah cara orang Bali dalam mengairi sawah di desa mereka. Dan jika Anda meniru cara orang Islam, maka setiap sawah juga akan mendapat air dengan kadar tertentu. Oleh Raffi Andi. Jika Anda tidak malu melakukan korupsi, maka Anda telah diisi setan. Dan siapapun yang mengikuti setan, maka dia adalah orang jahat dan musuh negara saya. Oleh Raffi Andi. Pemerintah bisa bertindak sebagai penyedia lapangan kerja dan pendistribusi pendapatan jika cabang-cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Oleh Raffi Andi. Jika pemerintah melakukan pembatasan jumlah kepemilikan usaha dalam bidang dan unit, maka pemerintah memberi harapan kepada orang lain yang untuk berusaha di bidang dan unit usaha tersebut. Dan sekaligus pemerintah telah bertindak sebagai pembangun jiwa sosial dan pendistribusi pendapatan. Oleh Raffi Andi.